perkenalkan nama saya Famela Melija Zulika Hapsari dari program studi pendidikan IPS asal daerah saya, Kota Pontianak. Hai guys, perkenalkan nama saya Resta Sepita. Saya dari Prodi Pendidikan IPS, saya berasal dari Kota Pontianak. Hai, perkenalkan nama saya Lilis Ardita, saya dari Prodi Pendidikan IPS, saya berasal dari Kabupaten Landa. Hai, perkenalkan nama saya Evelyn Marpaung, saya dari Prodi Pendidikan IPS, saya berasal dari Kabupaten Sanggau. Hai, perkenalkan nama saya Vika Nurasa Fitri dari Prodi Pendidikan IPS, saya berasal dari Singkawang. Hai, perkenalkan nama saya Agus Prialdiaksa, saya dari Prodi Pendidikan IPS, saya berasal dari Kabupaten Bengkayang. Baiklah, yang pertama yaitu acara tepung tawar dalam kegiatan gunting rambut itu dari Melayu Pontianak. Tepung tawar adalah salah satu kebiasaan adat yang paling utama dilakukan di dalam masyarakat Melayu Pontianak. Digunakan hampir dalam semua upacara, baik perkawinan, khitanan, gunting rambut, pindah rumah maupun menempati rumah baru. Biasanya pelaksanaan upacara gunting rambut ini dilakukan apabila seorang anak putra atau putri yang belum sampai berumur 40 hari. Acara ini selalu memilih bulan Rabiul Awal atau disebut dengan bulan Maulud. Adapun upacara gunting rambut ini diselenggarakan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem pembacaannya dibagi menjadi atas dua bagian, yaitu pembacaan asalam dan serakal. Pembacaan asalam yang dibacakan sambil duduk dan bagian serakal yang dibaca sambil berdiri dan diiringi dengan pukulan tar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang tepung tawar upacara gunting rambut Melayu Pontianak. Orang yang akan menggunting rambut dimulai dari orang yang lebih tua terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh tamu-tamu berikutnya yang terdekat oleh penghitungan anak tersebut secara bergantian sampai akhir dan berjumlah ganjil. Orang yang bergunting rambut akan mendapatkan sepokok atau setangkai pokok telur yang diartikan sebagai ucapan terima kasih. Baiklah, sudah terlihat jelas di sini. Adapun peralatan dan perlengkapan tepung tawar upacara gunting rambut tersebut ialah ceper, beras kuning dan berteh, gunting, minyak bau, souvenir, satu buah kelapa yang sudah dibentuk bintang yang berisikan air bunga yang beraroma wangi-wangian, dan dedaunan yang sebagai penepasnya. Mengapa disebut dengan tepung tawar? Karena sebagai penepasnya terdiri dari beberapa daun-daunan, yaitu daun akar ribu-ribu, daun gandarusa, dan daun juang. Mengapa demikian? Karena daun-daun tersebut dipercayai untuk hal-hal baik bagi anak tersebut. Yang kedua yaitu tradisi Batalah. Tradisi Batalah ini adalah suatu tradisi masyarakat suku Dayak Kanayan atau biasa dikenal dengan Dayak Ahe, yang dimana tradisi Batalah ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Dayak Kanayan sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Tradisi Batalah ini masih dilestarikan oleh masyarakat suku Dayak Kanayan. Tradisi Batalah ini adalah suatu tradisi memberi nama pada bayi yang baru lahir. Biasanya tradisi ini dilaksanakan pada hari ketiga atau hari ketujuh setelah kelahiran, tergantung dari kemampuan ekonomi keluarganya untuk melaksanakan acara tersebut. Apabila tradisi Batalah ini dilaksanakan pada hari ketiga setelah kelahiran sang bayi, maka dalam acara Batalah ini harus disertai dengan pemotongan satu ekor ayam untuk keselamatan. Jika acara Batalah ini dilaksanakan pada hari ke-7 atau lebih, biasanya disertai dengan pemotongan satu ekor babi untuk perjamuan dan membalas jasa menolong kelahiran.
Tujuan dari Batala ini adalah supaya sang anak senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan atau dalam bahasa Dayaknya yaitu Jubata, dan menetapkan nama yang sah secara adat. Sesaji yang perlu disiapkan yaitu yang pertama, 1 piring beras poek dan 1 piring beras sungu. Biasanya, kedua beras ini adalah padi yang ditanam di ladang, bukan padi yang ditanam di sawah ya teman-teman. Yang kedua yaitu 1 butir telur mentah dan 1 butir telur yang sudah direbus. Engkabang, uang logam, cucur. Cucur ini biasanya terbuat dari beras ketan. Beras poek yang telah dimasak di dalam bambu, corong atau pelita, rokok daun, pantongan atau kulit kayu, sirih, buah pinang, kapur gamer, ceper atau biasa disebut dengan talam, beliung atau besi hitam, insaut atau pisau besi, 1 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Kedua ekor ayam ini masing-masing memiliki berat 1 kg. Dan yang selanjutnya yaitu tungkat dan parajaan, di mana parajaan ini adalah sebuah wadah antik yang biasanya digunakan untuk menyimpan darah ayam yang telah dipotong. Dan yang terakhir yaitu panyangahan, di mana panyangahan ini adalah orang yang menyampaikan doa dalam acara Batala tersebut. Upacara adat selanjutnya adalah Makik Bilit atau Nyakik Bokon yang berasal dari Dayak Ordanum Sintang. Upacara adat ini adalah upacara yang berhubungan dengan masa kehamilan seseorang. Nyakik disamaartikan dengan sengkekalan atau tepung tawar. Nah, sedangkan bokon adalah sejenis ikat pinggang yang terbuat dari kain hitam. Di lipatan bokong ditempatkan bacaan-bacaan untuk melindungi wanita hamil tadi serta untuk memperlancar pada kelahirannya nanti. Adapun tahapan rangkaian upacara adat dalam Nyakik Bokon, yang pertama ada tepung tawar yang menggunakan darah babi, kemudian mensucikan untuk peralatan yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan upacara adat Nyakik Bokon tersebut. Yang kedua ada tipas. Tipas menggunakan ayam serta daun sabang merah. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu daun sabang merah itu seperti apa bentuknya. Jadi daun sabang merah itu bentuknya seperti ini. Tipas gunanya untuk mengipasi ibu hamil yang akan didudukkan di atas gong ke arah matahari terbit. Nah, 3 kali ibu hamil tersebut akan dikipasi ke arah matahari terbit dan 3 kali ke arah matahari terbenam. Tahapan yang ketiga adalah dilit. Dilit menggunakan bokon yang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu seperti ikat pinggang dengan menggunakan bahan kain hitam yang kemudian dililitkan di perut ibu hamil tersebut dan diberi manik-manik untayan di pergelangan tangan kanannya. Dan tahapan yang terakhir adalah rujak atau yang disebut sebagai sepalik. Nah, sepalik ini biasanya ibu hamil serta warga sekitar merujak secara bersama-sama dengan bahannya buah-buahan yang asam. Upacara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meminta atau memohon doa restu kepada sanak keluarga, teman, saudara, ataupun para leluhur yang telah tiada. Dengan doa restu diharapkan agar ibu hamil tadi serta anak yang dikandungnya mendapat keselamatan hingga masa kelahirannya nanti. Dan waktu pelaksanaan biasanya dilakukan pada bulan ketiga ataupun bulan keempat, karena pada masa itu kehamilan tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu merepotkan. Namun waktu pelaksanaannya ini juga tergantung dari kemampuan keluarga untuk melaksanakannya. Peralatan apa aja sih yang diperlukan saat dilaksanakannya upacara Nyakik Bokon? Jadi yang digunakan peralatannya saat pelaksanaan upacara Nyakik Bokon itu ada gong, ada piring, ada pisau, seekor ayam, daun sabang merah, serta seekor babi. Dan yang paling penting adalah rujak atau sepalit yang nantinya akan dimakan secara bersama-sama oleh warga sekitar. Yang kelima yaitu Nguan Anak dari Dayak Ordanum Sintang.
di mana upacara ini disebut ngon anak yang artinya mengasuh anak atau mengasuh bayi. Nah, upacara ini hanya merupakan ritual yang tidak melibatkan fungsi sosial. Kegiatan ngon anak meliputi berbagai acara seperti pemotongan tali pusat, perawatan tembuni, dan tanggalnya pusat yang biasa disebut dengan pulat pucat. Pulat yang berarti tanggal dan pucat yaitu sisa tali pusat yang masih menempel pada perut bayi. Tahapan selanjutnya adalah upacara pemberian nama yang biasa disebut dengan napak nanak. Nah, upacara terakhir dalam nuan anak adalah ritual mandi yang disebut dengan noponus anak. Mandi ini bukan mandi yang pertama karena saat bayi lahir sudah dimandikan dan sudah dipotong tali pusatnya. Kemudian bayi dimandikan setiap hari sampai akhirnya dimandikan secara istimewa yang disebut dengan noponus. Nah, upacara nguan anak berpusat pada upacara noponus. Jadi persiapan sudah dilakukan sejak lama. Persiapan ini termasuk menyiapkan nasi, tuak, dan lauk pauk bagi para tamu untuk bersantap. Persiapan selanjutnya adalah mengundang tetangga dan kerabat, terutama yang akan menghadiri upacara. Perlengkapan upacara dalam noponus anak terutama selendang. Yang kedua takui, yaitu tutup kepala hasil kerajinan rakyat. Benda ini dibuat dari bambu atau rotan yang dianyam. Ada sumpit, tombak, ada mandau yaitu sejenis parang yang tajam, parang pusaka, tempayan antik, beras kuning, rotan saga, dan pohon sabang. Ya, yang terakhir adalah acara 7 bulan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Melawi. Acara ini digelar pada bulan ke-7 kehamilan di kehamilan pertama. Acara 7 bulan ini biasanya dilakukan dengan pembacaan doa-doa dari ustadz atau tetua-tetua adat di sekitar. Doa yang dibacakan biasanya adalah doa selamat, doa memohon ampunan, dan doa-doa baik lainnya sebagai bentuk rasa syukur. Acara ini dilakukan agar proses kehamilan berjalan dengan lancar, anak yang dikandung menjadi anak yang soleh dan solehah, serta calon ibu yang hamil diberi kesehatan dalam proses persalinannya nanti. Setelah proses pembacaan doa, calon ibu duduk di dalam sebuah tempayan. Tempayan ini adalah guci besar yang terbuat dari tanah liat atau semen. Tempayan ini kemudian diisi dengan bunga-bunga dan wewangian. Setelah calon ibu berada di dalam tempayan tersebut, kemudian akan dikelilingi oleh tetua adat atau sesepuh desa dengan menggenggam beras kuning yang kemudian ditaburkan sambil membaca doa. Usai menaburkan beras kuning tersebut, selanjutnya adalah memercikkan air kelapa ke perut calon ibu. Buah kelapa muda, di sini yang digunakan adalah kelapa muda, melambangkan sebagai kesuburan. Airnya melambangkan keselamatan, serta daun pandan atau daun kelapa sebagai melambangkan atau tolak bala, seperti itu. Pada setiap hajatan tentunya pemilik hajatan pasti akan memberikan hidangan pada tamu-tamunya. Hidangan ini biasanya disajikan secara prasmanan. Hidangan biasanya berupa lauk pauk, sayur, dan nasi sebagai makanan pokoknya. Sebagai penutup biasanya menggunakan kue-kue atau buah-buahan. Usai acara, para tamu yang hendak meninggalkan tempat biasanya diberikan souvenir oleh pemilik acara sebagai tanda terima kasih karena telah berpartisipasi dalam acara tersebut. Souvenir ini biasanya berbentuk gelas yang berisi daun pandan dan daun lainnya serta bunga, dan di dalamnya terdapat sebutir telur rebus seperti ini. Di dalamnya ada telur rebus dan juga ada daun pandan atau bunga-bunga. Ya, souvenir ini biasanya dibungkus dengan kain bermotif renda-renda yang mempercantik kemasan. Nah, kawan-kawan, dalam proses upacara kelahiran yang menonjol dari sini adalah nilai kerjasama. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa masyarakat haruslah saling membantu dan bekerjasama. Dengan demikian dapat menimbulkan sikap saling menghormati perbedaan di antara masyarakat.
Baik kawan-kawan, mungkin sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.